anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita oleh Allah diberikan rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sholat isya dan tarawih secara berjamaah, dan alhamdulillah kita juga sudah bisa melaksanakan ibadah puasa 8 hari, Pak. 8, karena kita puasanya tanggal 18 hari Rabu, bagi yang Kemis berarti masih 7 hari. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit ingin menyampaikan terkait fungsi kita hidup di tengah masyarakat atau kita hidup hari ini. Di tafsir At-Tanwir milik Muhammadiyah, kita ini punya 6 peran dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita ini berperan sebagai atau harus menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua, kita ini berperan sebagai hamba Allah. Yang ketiga, kita ini berperan dalam keluarga, baik itu sebagai suami, istri, mertua, paman dan sebagainya, ataupun anak. Yang keempat, kita juga berperan menjadi warga lingkungan, jadi lingkungan RT sampai lingkungan desa. Yang kelima, kita ini juga berperan sebagai warga negara, yaitu warga negara Indonesia. Kita ini disebut sebagai bangsa Indonesia. Dan yang keenam, kita ini juga disebut sebagai warga global, warga dunia. Jamaah salat tarawih rahimahullah, dari 6 peran kita yang kita hidup ini, saya ingin menyampaikan 1 peran pertama, mungkin yang 5 kita kalau ketemu lagi, yaitu sebagai pribadi yang unggul. Jadi sebelum kita menjadi keluarga, menjadi warga lingkungan, warga negara, bahkan warga dunia, maka yang pertama kita ini harus menjadi pribadi yang unggul atau orang yang unggul. Maka pertanyaannya, apa bekal kita sehingga kita ini menjadi orang yang unggul? Maka ada tatanan masyarakat, tatanan negara ini akan unggul, itu dimulai tentu dari orang yang hidup di negara itu. Siapa? Ya kita. Maka menurut saya, untuk menjadi pribadi yang unggul, bekalnya adalah kita harus menguasai ilmu. Ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man arada dunya fa'alhi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan atau ingin menguasai dunia, maka syaratnya adalah bil ilmi, dia harus menguasai ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alhi bil ilmi, dan kalau ingin menguasai akhirat, maka syarat juga harus punya ilmu, namanya ilmu akhirat. Dan kalau ingin menguasai dua-duanya, wa man aradahuma fa'alhi bil ilmi, juga harus menguasai ilmu keduanya. Jamaah rahimakumullah, artinya apa? Artinya dari hadis ini bisa kita pahami bahwa konsep kehidupan Islam, tatanan Islam itu adalah tatanan keseimbangan. Kita ini tidak boleh jomplang. Jadi kita ini juga harus menguasai dunia dan juga harus menguasai akhirat.
Karena ada sebagian pemahaman di kelompok Islam itu yang kemudian sering menyampaikan bahwa hidup dunia itu tidak penting. Kita ini nggak boleh mencintai dunia, yang harus kita cintai adalah akhirat. Dunia itu tidak ada apa-apanya, tidak perlu kita kuasai. Ini pemahaman yang saya kira tidak pemahaman Muhammadiyah. Makanya tidak heran yang menguasai dunia ini adalah bukan umat Islam. Kenapa? Karena pemahaman kita memahami bahwa dunia itu hal yang buruk, hal yang tidak perlu dicintai. Kita hanya disuruh sholat saja tanpa mau bekerja. Itu bahaya. Itu yang disebut dengan pemikiran fatalisme. Fatalisme itu dia hanya hidupnya berorientasi pada akhirat, tapi dia melupakan dunia. Padahal konsep Rasulullah kita ini harus dua, seimbang, tawazun namanya. Kita harus menguasai dunia dan menguasai akhirat. Maka itu yang disebut dengan pribadi yang unggul. Maka dalam diri kita ini harusnya kita ini menguasai ilmu dunia dan juga menguasai ilmu akhirat. Maka dalam konteks pendidikan anak-anak kita itu juga harus seimbang, Pak. Anak kita itu ya juga diajari ilmu dunia dan juga diajari ilmu akhirat. Jangan salah satu. Misalnya hanya ilmu dunia saja itu juga tidak bagus, atau hanya ilmu akhirat saja juga tidak bagus. Kenapa? Karena kita itu hidup nanti di dua alam. Nah, kita sekarang itu hidup di alam dunia, maka seharusnya harus menguasai ilmu dunia. Makanya doa kita di akhir sholat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita kan harus mintanya kan apa? Fid dunya hasanah, dalam kehidupan ini yang baik, wa fil akhirati hasanah, di dalam kehidupan akhirat juga yang baik. Makanya konsep kita itu adalah konsep keseimbangan. Makanya dalam sistem pendidikan yang kemudian diterapkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi dulu itu sebelum Mbah Dahlan mendirikan sekolahan, sistem pendidikan di Indonesia itu jomplang. Kalau kaum Hindia Belanda itu sekolahnya itu ya hanya ilmu-ilmu dunia, matematika, fisika, kimia, aljabar dan sebagainya. Itu aja yang diajarkan. Intinya ilmu-ilmu untuk menguasai dunia, menguasai birokrasi dan sebagainya. Sementara umat Islam, kaum pribumi yang pada saat itu diwakili pesantren, itu sistem pendidikannya hanya ngajari ilmu-ilmu akhirat saja, ilmu-ilmu agama toh, ya mulai kitab tafsir, hadis, fikih, balaghah, kitab tasawuf dan sebagainya. Dia tidak mengajarkan yang namanya ilmu kimia, matematika, antropologi, itu tidak ada. Makanya sistem pesantren pada saat itu hanya mencetak orang-orang yang ahli ibadah. Sementara sistem pendidikan Belanda itu hanya mencetak orang-orang yang menguasai dunia. Makanya dalam tatanan masyarakat pada saat itu, yang menguasai negara, menguasai pemerintahan adalah lulusan-lulusan dari sekolah Belanda. Sementara umat Islam karena tidak punya ilmunya, dia tidak bisa masuk dan tidak tahu. Makanya apa, Pak? Makanya tidak heran kemudian 350 tahun kita ini dijajah. Karena apa? Karena kita tidak tahu strategi politik, ilmu politik, ilmu sosial itu kita tidak ada. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita memang hanya berorientasi kepada akhirat. Itu yang disebut kemudian dikotomi ilmu.
memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Lah, kemudian Mbah Dahlan melihat itu, wah ini kurang bagus ini. Orang Islam itu sebenarnya ilmu itu satu, tidak ada ilmu agama dan juga tidak ada ilmu umum. Ilmu itu satu, sumbernya dari Allah. Maka harusnya umat Islam itu ya mempelajari semuanya. Ya ilmu kimia dipelajari, ilmu fikih ya juga dipelajari. Maka kemudian Mbah Dahlan membuat satu sistem pendidikan namanya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah pertama kali di Jogja, yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan pendidikan Muhammadiyah yang sekarang ini menjadi sangat besar. Nah, salah satu sistem yang dibangun adalah apa? Menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama dalam satu sistem pendidikan. Makanya sekarang di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, juga belajar ilmu kimia, bahkan ilmu nuklir. Makanya kemarin di Wade itu mahasiswa Wade itu mampu menghasilkan rudal, walaupun kualitasnya masih kalah dengan Iran. Tapi minimal sudah punya lah, walaupun rudalnya jaraknya mungkin 5 kilo. Kalau Iran kan bisa 1000 kilo menjangkau Indonesia. Makanya kalau kita perang sama Iran pasti kalah, Pak. Kenapa? Rudal kita nggak sampai Iran, paling sampai Malaysia sudah logur. Nah, makanya Amerika itu paling takut dengan Iran. Kenapa? Kalau saya baca di literatur pendidikan Iran itu sama persis seperti dicetuskan oleh Mbah Dahlan. Jadi dia menggabungkan antara ilmu agama, terutama ilmu Syiah ya, karena dia sana Syiah ya, ilmu Islam Syiah, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya negara Islam yang paling ditakuti oleh Amerika adalah Iran. Kenapa? Karena tradisinya sama. Apa? Tingkat literasi di dunia nomor 1 Cina. Literasi itu tradisi suka membaca. Kemarin hasil riset dipublikasikan itu, tingkat literasi masyarakat suka membaca itu yang pertama Cina, kedua Iran, ketiga Amerika. Indonesia nggak tahu sampai lembaran keberapa gitu. Yang banyak kita ini tradisi warkobia. Ya kan, yang paling banyak nanti habis terawih yang paling banyak di warkop daripada tadarus. Ya. Makanya tadi itu rudalnya ya paling sampai Malaysia sampai Lamongan wis logur. Iran itu biasa sampai Amerika. Ya faktanya begitu ya, Pak. Makanya Muhammadiyah lahir itu salah satunya adalah membangkitkan itu. Jadi membangkitkan dari keterpurukan baik peradaban maupun keilmuan. Makanya kenapa Mbah Dahlan memilih perjuangannya itu melalui pendidikan kok tidak dengan militer? Ya karena Mbah Dahlan berpikir jangka panjang bahwa salah satu prasyarat bangsa ini maju itu memang syaratnya adalah bagaimana mencerdaskan masyarakatnya. Kalau masyarakat itu sudah cerdas, Pak, maka semua komponen kehidupannya akan dikuasai. Mulai militer, politik, ekonomi, budaya, hukum akan dikuasai. Amerika itu kenapa menjadi negara superpower? Itu bukan karena militernya dulu. Ya karena memang di sana tradisi filsafat, tradisi diskusi, tradisi riset itu tumbuh. Makanya kemudian riset-riset ekonomi, militer, politik dikuasai semua, data-data dikuasai semua. Maka kemarin yang nggak tahu kebijakan pemimpin kita itu kemarin kan salah satu prasyarat perjanjian itu kan mengimpor data kita ke Amerika. Lah terus kalau data kita masuk ke sana semua, kan tinggal dilihat aja, oh Pak Abdul ini sedang apa itu tahu semua, Pak. Jenengan mau berbuat apa saja melalui HP itu tahu semua. Makanya jangan macam-macam dengan HP.
Misalnya jenengan WA sama istri orang itu di Amerika sudah tercatat. Nah, tinggal nanti kapan dibuka kan itu kepentingannya. Makanya pejabat kita semua itu sudah tersandra itu. Datanya sudah masuk semua, mulai WA-nya, video call-nya, gambarnya itu di Amerika sudah semua. Tinggal kapan dibuka. Kalau mengganggu kepentingan dibuka kan gitu aja. Namanya jenengan hati-hati. Kalau pernah WA itu segera dihapus itu. Itu kadang-kadang masih nggak bisa hilang itu. Kalau nggak tahu caranya menghapus. Nah, itu. Makanya kita harus membangun pribadi kita dulu yang unggul. Salah satunya adalah cinta ilmu. Lah masjid itu bisa dijadikan pusat peradaban ilmu. Dulu zaman Rasulullah itu kan membangun peradaban awal itu kan dari masjid. Baru kemudian ke masyarakat. Makanya Masjid Nurul Islam ini bisa menjadi tidak sekedar menjadi pusat ibadah, tidak hanya menjadi pusat sholat, tapi juga harus naikkan ke atas menjadi pusat peradaban. Supaya apa? Supaya memahami masjid itu lebih luas. Makanya kalau ada anak-anak yang banyak ke masjid rame, itu aja langsung diseneni. Oh, jualan disentak, langsung dimarahi, mana gak gelem mana. Ya syarat cilik itu wajar. Tapi bagaimana? Karena apa? Karena salah paham tadi loh Pak. Seolah-olah masjid itu ya hanya harus tempat orang-orang yang khusyuk ibadah. Kalau ada anak kecil ramai mengganggu kan gitu. Kenapa? Karena pemahamannya hanya itu. Padahal fungsi masjid ini harus diperluas sebagai pusat peradaban masyarakat. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Itu yang pertama. Nanti yang 2-5 kalau kita ketemu lagi. Matur suwun billahi fi sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.